Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Allahumma amin. Ya, masih kelanjutan tentang kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, mengenai dunia sufi. Ya, memang tak pernah terlepaskan dari suasana saling gojlok dan guyonan sambil merenungkan dalam-dalam makna spiritual di dalamnya, ya. Sambil merenungkan, bukan langsung emosi. Itulah dunia sufi, ya. Beda dengan kita, gojlokan, guyonan, kok bawa emosi, baperan, ya. Ketika itu Robi'ah sedang lewat di depan rumah Hasan, ya, lewat di depan rumah Hasan Al-Basri, dan tiba-tiba Robi'ah itu pakainya tertetesi air dari atas, ya. Robi'ah menyangka bahwa itu adalah mungkin tetesan hujan, ya, gerimis. Tapi setelah Robi'ah menengok ke atas, ternyata di atas, di loteng, ya, ada Hasan Al-Basri yang sedang menangis. Tampaknya ulama besar ini sedang merenung dan tidak sadar air matanya menjadi berlinang. Lalu Rabi'ah Adawiyah berkata kepada Hasan Al-Basri, "Wahai guru, menangislah. Menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual," kata Rabi'ah menggodanya. "Tahanlah air matamu, jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera, sehingga engkau tidak dapat mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa." Demikianlah di antara para pelaku spiritual memang sering terjadi saling ejek yang sentimen sekalipun. Hasan yang merasa mendapat sindiran Rabi'ah seperti itu merasa tidak enak, namun ia tetap menahannya. Untuk kali ini ia menyerah. Hasan pun diam saja, tak memberikan reaksi apa-apa. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Hasan bertemu dengan Rabi'ah di tepi sungai, ya. Hasan tampaknya ingin membalas perlakuan Rabi'ah yang menyindirnya beberapa hari lalu. Tiba-tiba Hasan mendemonstrasikan kelebihannya, ya, memperlihatkan kelebihannya. Ia menghamparkan sajadahnya di atas air dan kemudian berdiri atas sajadah itu seraya berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita melakukan salat sunnah 2 rakaat di atas air ini," teriak Hasan kepada Rabi'ah. Mendengar teriakan Hasan seperti itu, Rabi'ah pun segera menjawab, "Wahai Hasan, jika engkau mempertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain." Itu, ya. Rupanya Rabi'ah tidak hanya sekedar membual saja. Sesudah berkata seperti itu, ia segera melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, "Hasan, naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita." Ya, betapa kagetnya Hasan begitu melihat demonstrasi, ya, yang ditunjukkan Rabi'ah yang sangat dahsyat itu, sebab ia menyadari bahwa ia masih belum mencapai kepandaian yang setingkat itu, ya. Akibatnya Hasan pun merasa malu dan hanya menunduk saja. Ia merasa tak sebanding kehebatan Rabi'ah, ya. Niatnya mau mempertontonkan, "Ini loh, aku bisa ini," gitu, ya. "Aku bisa sholat di atas air." Ternyata Rabi'ah malah lebih hebat daripada Hasan. Ia bisa malah di atas awang-awang. Subhanallah, ya. Melihat rekannya seperti itu, Rabi'ah pun menjadi tak karuan, ya. Ia segera menghampiri Hasan dan mencoba untuk menghiburnya. "Hasan, yang engkau lakukan tadi sebenarnya dapat pula dilakukan oleh seekor ikan, dan yang kulakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu,
tapi kita harus mengabdikan diri kepadanya semata. Yang bisa yang menjadikan kita mampu untuk seperti itu, kepada dialah kita harus mengabdikan. Kedua tokoh spiritual itu akhirnya terbenam dalam lamunan dan musyahadahnya kepada Allah. Ya, di hari lain Robi'ah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum, sepotong lilin dan sebuah jarum, dan juga selai rambut kepada Hasan al-Basri dengan pesan tertulis yang berbunyi, hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya terbakar. Hendaklah engkau seperti jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti selai rambut ini. Tentu saja Hasan merasa penasaran terhadap maksud Robi'ah seperti itu. Hasan pun merasa tak enak sebab Robi'ah telah membuatnya bertanya-tanya apakah ini isyarat sebagai ajakan untuk menikah. Ya, jadi Hasan ini masih menaruh simpati, menaruh rasa terhadap Robi'ah, ya. Maka daripada pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus menggumpal di pikirannya, ia segera keluar rumah untuk mencari Robi'ah. Setelah bertemu dengan Robi'ah, Hasan tanpa sungkan-sungkan segera menanyakan kabar Robi'ah tentang apa yang menjadi ganjalan dalam pikirannya. Ya, apakah engkau menghendaki agar kita menikah? Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada, dan hanya melalui dia aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Jika engkau menginginkan aku, maka engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku, jawab Robi'ah yang ternyata mengagetkan Hasan. Lagi-lagi Hasan pun merasa malu dibuatnya. Namun bagaimanapun juga Hasan adalah seorang sufi yang mendalam ilmunya, sehingga bisa memahami pertanyaan Robi'ah seperti itu. Ya, ia mudah memahami pernyataan Robi'ah seperti itu. Hasan pun malah semakin kagum kepada perempuan yang telah mencerahkan batinnya itu. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini, Robi'ah? Tanya Hasan. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Robi'ah. Bagaimana engkau dapat mengenalnya? Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati. Suasana pun menjadi hening. Keduanya pun terdiam, dan keduanya kini tenggelam dan berada dalam suasana fana. Ya, begitulah kiranya kisah daripada Robi'ah Adawiyah, tokoh sufi, wanita yang sangat istimewa, ya. Keilmuannya, kedekatannya, mahabbahnya dengan sang pencipta tidak diragukan lagi, ya. Hanya ada cinta di dalam hatinya, ya. Tiada benci sama sekali, ya. Cintanya tulus murni kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga menjadikan dia tidak pernah menyimpan ada rasa benci di dalam hati kepada sesama manusia. Beda dengan kita, ya, yang masih cinta barang-barang dunia, sehingga kita sering sekali serakah, sering sekali melupakan hak-hak orang-orang di sekitar kita, ya. Kadang malah kita mengambil merampas hak demi kepentingan dan keegoisan kita sendiri. Ya, begitulah yang namanya manusia, ya. Manusia adalah makhluk yang serakah, ya. Watak asli manusia adalah serakah. Tugas utama adalah untuk mengendalikan, untuk menetralkan, untuk mengontrol, untuk menundukkan sifat-sifat yang seperti itu diganti menjadi sifat-sifat yang mulia. Itulah manusia, sebaik-baiknya manusia, ya. Jika yang terlanjur baik, bisa sangat baik sekali. Derajat manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tapi manusia yang terkandung, ya, tapi manusia yang terlanjur hina,
ya, manusia terlanjur hina, menjadi budak nafsunya, bisa lebih bodoh, lebih bisa hina, bisa lebih hina daripada hewan-hewan yang melata. Begitulah, mari kita sama-sama meningkatkan kita iman dan takwa dan mahabbah kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita mendapat rahmat dan ridhonya. Allahumma amin. Begitulah, apabila banyak tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.